Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Guru. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenai jenis-jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk yang mana? Yaitu Kalau jenis-jenis kalimat majemuk, kita harus membuat kalimat majemuk setara, majemuk rapatan, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Ya, kita harus. akan belajar mengenai jenis-jenis kalimat majemuk, yaitu kalimat majemuk setara hubungan sebab akibat. Ya, jenis-jenis kalimat majemuk setara ya, iya. Yang pertama, Iko memarahi Yoko memarahi adiknya. Yoko memarahi adiknya karena adiknya tidak ke sekolah. Karena adiknya tidak pergi ke sekolah. Baik teman-teman, Iko sebagai subjek, memarahi sebagai predikat, adiknya sebagai objek, karena sebagai kata penghubung atau konjungsi, adiknya sebagai subjek 2, tidak pergi sebagai predikat 2, lalu ke sekolah sebagai keterangan tempat. Terus sebagai subjek 1, memarahi sebagai predikat, dan adiknya sebagai objek 1. Iko memarahi adiknya sebagai klausa 1. Adiknya tidak pergi ke sekolah sebagai klausa 2. Baik teman-teman, mungkin untuk kalimat 1 ada pertanyaan atau kekurangan. Huruf bisa langsung ditambahkan dan dikoreksi. Pak Guru, adiknya itu objek 2 tidak, jadi objek satunya itu dikasih apa? Terus satu itu objek 2 tidak ada. Baik, terima kasih Pak Guru. Ada lagi teman-teman? Sudah jelas? Jelas Pak Guru. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut di bagian nomor 2. Setara hubungan Baik teman-teman, sekarang kita lanjut lagi yang kedua. Masih di kalimat setara hubungan sebab akibat, yaitu Yoko mencuri buku milik teman. Yoko mencuri buku milik teman asramanya.
asramanya, maka ia dikeluarkan dari asrama. Yoko mencuri buku milik teman asramanya, maka ia dikeluarkan dari asrama. Baik teman-teman, di Yoko sebagai subjek, mencuri sebagai predikat, buku sebagai Objek. milik teman, buku dan milik teman sebagai objek, asramanya sebagai keterangan tempat. Lalu maka sebagai kata penghubung atau konjungsi, ia sebagai subjek dua, dikeluarkan sebagai predikat dua, dari asrama sebagai keterangan tempat dua. Yoko mencuri buku milik teman asramanya sebagai klausa 1. Ia dikeluarkan dari asrama sebagai klausa 2. Baik teman-teman, mungkin untuk kalimat kedua, yaitu setelah hubungan sebab akibat ini mungkin ada kekurangan huruf atau kata, teman-teman bisa koreksi. Jelas Pak Guru. Baik. Berarti ini kan termasuk kalimat setara hubungan sebab akibat. Setara hubungan sebab akibat. Baik teman-teman, kita lanjut yang ketiga, itu kalimat setara pemilihan. Ari bingung memilih motor atau mobil. Ari bingung memilih motor atau mobil. Ari sebagai subjek, bingung memilih sebagai predikat atau kata kerja, motor sebagai objek atau sebagai kata penghubung atau konjungsi, mobil sebagai Objek 2. Ari bingung memilih motor atau mobil sebagai objek 2. Ari bingung memilih motor sebagai klausa 1. 1.
Lalu atau mobil sebagai klausa 2. 2. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau mungkin ada kekurangan dalam penulisan. Kalau tidak ada, berarti Ari bingung memilih motor atau mobil termasuk kalimat setara pemilihan. Setara pemilihan. Oke, terima kasih. Kita bertepuk tangan untuk Pak Guru Dehon Asu.